Ini rapat udah mau ketok martil, kamu tiba-tiba terus bertahan dengan pendirian kamu. Kalau sekarang kan rumah di Menteng semeternya bisa ratusan juta, Be. Yang punya banyak yang begini sekarang, Be. Ya makanya subkultur Menteng itu hilang. Kayak Rocky Gerung itu kan anak Menteng. Anak Menteng. Ya kan, lihat aja gaya dia, lain. Tengil gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue bareng Babe. Gue mau gali sejarah mengenai ada konon kabarnya kalau kita mau tahu banyak sebenarnya pejabat-pejabat itu yang masih jujur, masih ada kayaknya. Gue penasaran sama Babe kalau di teori tempo dulu nih pada masa Babe-Babe kita ini ceritanya ada menteri-menteri yang dikenal miskin. Sampai detik ini menteri-menteri itu katanya jujur gitu loh. Ada salah satu yang gue denger sih katanya Menteri Sutami, Be. Sutami ya? Itu gimana ceritanya, Be? Itu kan dia kan dulu pernah, yang saya denger nih, Be, dia pernah jadi Menteri PU, ya kan, Be? Ya notabene Menteri PU kan proyek-proyek besar tuh. Iya. Nah, kok dia bisa miskin? Apa betul Pak Sutami ini orang yang jujur atau gimana, Be? Jujur, menteri-menteri Bung Karno, ya kan? Yang dinamakan Dwi Kora 1, Dwi Kora 2, Dwi Kora 3, akhirnya kabinet 100 menteri. Itu yang jadi persoalan cuma Yusuf Munda Dalam. Yusuf Munda Dalam? Menteri Bank Sentral dan Gubernur BI kan dia. Oke. Lainnya nggak disoal orang. Gubernur Bank di Indonesia? Ya, Bank di Indonesia. Begitu. Lainnya nggak disoal orang. Oke. Kita cerita dulu tentang Pak Sutami kan. Pak Sutami awal karier setelah... dia bukan pendidikan ITB ya. Awal karier dia adalah sebagai direktur Hutama Karya. Oh, dari HK dia, Be? BUMN? Iya. Oke. Disitulah dia dikenal, lalu 64 dia direkrut karena dia ikut serta dengan perdebatan pembangunan jembatan Semanggi. Oke. Jadi itu waktu mayoritas orang sudah menyepakati mesti pakai tiang nih. Jembatan Semanggi mesti pakai tiang. Sutami bilang tidak perlu pakai tiang. Marah Bung Karno, ini kamu udah tinggal ketok martil, ibarat sidangnya, kamu berpendapat lain, ya kan? Kamu bikin marah saya, Sutami. Enggak, Pak, ini pendirian saya. Oh, Bung Karno kalau marah dulu ngeri dong. Ngeri. Kamu bikin marah saya, kamu. Oh, ini soalnya orang berpikir dan berdiskusi berhari-hari memutuskan Semanggi ini pakai tiang. Kamu nggak mau pakai tiang, bagaimana? Saya bisa bikinnya, Pak. Nggak pakai tiang. Lagi tanya nggak ada tiangnya. Baru jembatan Semanggi. Ya kan? Bung Karno mempercayai dia jadi Menteri PU. Iya. Masuk akhirnya, yaudah kamu dipercayakan ini gitu. Karena dia marah ditantang. Yaudah kalau gitu kau pimpin tuh proyek. Dia nggak berubah pendiriannya. Oke. Bung Karno udah marah betul. Ini rapat udah mau ketok martil. Kamu tiba-tiba terus bertahan dengan pendirian kamu. Dia bilang begitu kan. Enggak, Pak, memang ini. Jadi itu dia berhasil, nggak pakai tiang. Ya kan? Sampai sekarang nih. Sampai sekarang nggak pakai tiang. Itu Sutami, ya kan? Lalu dia keberhasilan dia yang lain juga membangun gedung DPR kan ya. Kita pernah bahas. Proyeknya gedungnya. Nah, kita pernah bahas. Itu juga pada masanya mengagumkan juga. Tetapi saya mau ingin cerita lain ya. Di dalam membebaskan tanah untuk DPR itu sangat jujur pemerintah, sangat fair. Pergantian tanah, pohon-pohon di atas tanah itu dihitung. Pohon-pohonnya berapa? Itu dihitung. Oh, bukan hanya meterannya berapa aja? Oh tidak, arealnya aja berapa luas? Enggak. Ini Betawi Senayan lah dulu, BTW. Iya. Jadi pemerintah pada masa itu sangat mengangkat harkat martabat penduduk asli. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi nggak ada main gusur begitu aja. Kagak ada. Iya, walaupun kadang-kadang ada sedikit perdebatan kecil antar penduduk. Misalnya ini pun kecapi siapa punya? Ini pun kecapi kapan gue punya? Lah adanya di tanah gue. Bagaimana bisa ada di situ punya? Bukan begini ceritanya. Engkong gue kan makan kecapi. Iya kan? Terus bijinya dibuang jatuh ke situ. Ada itu kecil saja. Itu punya siapa? Punya gue.
Ada hal-hal seperti itulah Sutami ya. Iya. Dia Pak Harto pun tertarik ya. Dari tahun 66 sampai tahun 78. Jadi menteri juga zaman Pak Harto. Jadi menteri juga. Dia di zaman Bung Karno berarti 2 kali periode. 1, 2, 3 tuh kabinet Dewikara 1, kabinet Dewikara 2, kabinet Dewikara 3. Wih, bertahan lama Be ya. Itu menteri PU terus. Menteri PU kalau nggak salah kabinet 100 menteri dia nggak ikut. Lalu Pak Harto kabinet apa namanya pembangunan apa? Oke. Dia ngikut. Baru di Pak Harto ada ikut lagi dia. Ikut lagi dia. Oh, dia gitu. 12 tahun total. Tapi itu kok kan itu banyak tuh Be, proyek-proyek besar dipimpin sama dia. Iya, konon katanya kan kalau jadi pejabat kan ya adalah Vivi masuk katanya ya. Katanya ada indikasi-indikasi gitu, Be. Iya, senggol aja tuh genteng. Senggol. Itu genteng selusin kan udah lumayan. Batuk aja semen masuk dapat langsung ya kan? Iya kan? Ya. Tapi enggak, dia jujur. Jujur. Saya nggak mendengar hal-hal yang lain ya. Karena saya mengenal angkatan Sutami ya. Tadi makanya saya bilang Pak Sutami sederhana, tapi sangat miskin mungkin enggak. Oke. Karena saya kenal pertama misalnya Bratanata, dia Menteri Jalan Lintas Sumatera. Itu hebatnya Bung Menteri Karno. Jalan Lintas Sumatera. Oke, Apa jalan tuh, Be? begini. Ford akan membangun jalan raya Sumatera dari Lampung Selatan sampai ke utara Banda Aceh. Manakala Indonesia pesen mobilnya Ford, gitu. Oke, pada masa Bung Karno. Bung Karno nggak mau, Oh, kagak mau. oke. Bung Karno kepengen betul ada jalan lintas ke sana, maka diangkat Insinyur Bratanata sebagai Menteri Jalan Lintas Sumatera. Dan saya kenal dengan Pak Bratanata, orang yang sangat sederhana, sama dengan Sutami. Ya, tapi politik dia kritis lah ya. Dia sederhana, itu Pak Bratanata. Lalu saya kenal lagi Pak Aziz Saleh, dia Menko loh, Pak Aziz. Dr. Abdul Aziz Saleh. Oh, Aziz Saleh. Dia orang Boyolali, tapi lebih senang mengaku dirinya anak Betawi. Oke. Karena dia sekolah di Hoge School di sini di Jakarta, selesai kalau nggak salah Jepang masuk dia selesai jadi dokter. Pak Abdul Aziz, ya kan? Beliau ini adalah Pak Abdul Aziz Saleh. Beliau ini jadi Menko Perindustrian, juga nggak kaya, rumahnya di Asam Lama. Sama juga dengan Pak Abdurrahman Saleh itu yang ada nama jalannya kan. Oh. Dia sama, dia suka mengaku sebagai orang sini kan gitu. Iya. Pak Aziz memang lidahnya udah lidah Betawi lah. Saya suka ngobrol dengan dia sangat sederhana. Tinggalnya Ini kan dari zaman Bung Karno nih, Be ya? Oh iya, Menko loh. Menko di zaman Bung Karno? Iya, bukan Menteri Menko Perindustrian dan Kerajinan Rakyat. Nah dia itu rumahnya di Asam Lama. Saya ke rumahnya kok, aduh kita tuh apa ya, bagaimana ya, terenyuh lah gitu. Buat seorang menteri ya? Buat seorang Menko. Orangnya sangat sederhana dan rendah hati, Pak Aziz Saleh tuh. Dan dia salah seorang pendiri Pramuka, Pak Aziz, ya kan. Lalu saya kenal lagi Pak Tumakaka. Tumakaka. Dia menteri juga, kalau nggak salah menteri penghubung pemerintah dengan DPR dan MPR. Juga sama. Saya kenal juga keluarganya, orangnya sangat sederhana. Pak Tumakaka. Saya pernah buat biografi dia ya. Oke. Saya Menteri apa dulu, DB? Tumakaka Menteri Penghubung DPR, Menteri Penghubung pemerintah dan lembaga DPR dan MPR. Oh, ada menterinya tuh, Be ya? Hubungan antara itu, Be ya? Ada menterinya dulu, iya kan? Oke. Kalau sekarang kan bisa RUU datang sendiri ya, kayak omnibus kan? Iya kan? Menteri lobby lah pokoknya nih, Be ya? Dia Menteri lobbynya parpol gitu loh, Be ya? Oke. Dia orang pemerintah, Pak Tumakaka. Kemudian yang saya cukup akrab Pak Ashadi. Pak Ashadi ini pensiun pun nggak dikasih, nggak dapat pensiun, susah hidupnya. Tinggalnya di Pamulang, naik angkot, sampai meninggal dia dalam umur 80-an lah kalau nggak salah. Masih naik angkot? Naik angkot dan rumah nggak punya. Oh. Iya. Jadi kalau dibilang padahal menteri, Be ya? Menteri. Babe aja bukan menteri, oposisi rumahnya gede. Itu dia. Dia menteri koperasi. Iya. Pak Ashadi itu menteri koperasi, sama lamanya dengan Sutami. Kalau Sutami menyambung ke Orde Baru, Pak Ashadi enggak. Iya. Jadi beliau ini, aduh, saya kalau ingat Pak Ashadi ya,
saya kehilangan teman-teman ngobrol ya. Dia lebih tua dari saya, tapi bagaimanapun juga dia open sekali dan dia jalan kaki ke sana kemari, nggak punya uang pensiun, nggak dikasih uang pensiun. Itulah kehidupan mereka, orang-orang itu. Itu di zaman Bung Karno. Zaman Bung Karno. Oke. Zaman Pak Harto. Ada nggak, Be? Yang kayak begini? Yang kayak begitu. Saya nggak ketemu. Nggak ketemu lagi, itu cuma di zaman Bung Karno. Oke, iya. Oke. Luar tapi biasa. Pak Sutami kan masih masuk zaman Soeharto juga, Be? Iya, tapi tetap dia jujur, jangan salah. Oke. Dia lempeng. Iya. Orang dulu itulah, kita diajarkan kejujuran sih ya. Oke. Makanya Rasulullah, mereka panjang umur dan mati nggak nyusahin orang gitu kan. Iya. Saya tanya dengan seorang tokoh, Mr. Muhammad Rum. Bapak ini pengalaman Bapak udah banyak, udah kesana kemari, yang Bapak kerjakan pun banyak, termasuk menunggang kuda kayak Vasco. Pak Rum kan menunggang kuda, iya kan kayak Vasco. Keinginan Bapak apa? Dia bilang, Saudara Ridwan, saya ingin mati tidak menyusahkan orang. Itulah cita-cita mereka. Cita-cita sederhana, dia mau mati tapi jangan nyusahin orang gitu. Jangan orang terpaksa beli buah-buahan, besuk ke rumah sakit, ya kan? Bawa jambu kelutukan anti corona. Anti corona. Itu keinginan mereka. Saya suka tanya. Oke. Nah, kalau yang gini, Be, yang mendasari menteri-menteri Tempo dulu tuh masih ada beberapa yang dilihat jujur. Apa sih, Be? Karena ceritanya dulu itu kan bukan cuma menteri yang miskin, Be, yang bukan miskin, yang nggak kaya lah gitu, Be, ya. Anggota-anggota DPR juga, kalau cerita Babe kan dulu naiknya naik angkot. Naik angkot. DPR RI. Jadi begini ya, ada menteri-menteri zaman Bung Karno yang tinggal di Menteng. Ya kan? Itu kan begini, perumahan Menteng itu kan, perumahan Menteng dibangun tahun 1920. Memang perumahan yang elit lah, Menteng itu. Dan Menteng itu kemudian ketika zaman Republik, itu kan penghuninya orang Belanda semua pada pulang. Oke, pulang kampung lah dia. Pulang kampung. Lalu itu diurus oleh UPD, namanya Kantor Urusan Perumahan Jakarta, yang sekarang menjadi Masjid Cut Mutia. Itu yang ngurus. Nah, itu diutamakan penempatannya, namanya VB, izin tinggal, itu kepada para pejuang-pejuang 45. Oh, itu buat pejuang 45 tadinya? Iya, diutamakan. Tadinya Belanda, Belandanya kabur. Nah, karena itu rumah itu ditempati oleh para pejuang dengan izin UPD, Urusan Perumahan Jakarta. Jadi memang rumahnya di Menteng, tapi hidup sederhana. Oh, jangan gitu. Salah. Jadi memang rumahnya di Menteng, tapi ya itu karena pemberian dari pemerintah. Pemberian dari pemerintah, UPD dalam hal ini. Izin menempati namanya. Kalau sekarang kan rumah di Menteng semeternya bisa ratusan juta, Be. Nggak boleh jual tanah, paling over PB. Karena tanah nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Yang punya Menteng. Banyak yang begini sekarang, Be. Ya makanya subkultur Menteng itu hilang. Iya, hilang. Hilang subkultur Menteng. Maksudnya gimana, Be? Kan begini ya. Kayak Rocky Gerung itu kan anak Menteng. Anak Menteng. Ya kan, lihat aja gaya dia lain. Tengil gitu ya. Jadi itu ada subculture sendiri. Anak-anak Menteng. Saya juga gaul dengan anak-anak Menteng, ya kan? Gaul. Anak Menteng juga gaul dengan kantong-kantong pemukiman Betawi. Jadi sekarang udah nggak ada. Itu di Menteng udah hilang subkultur Menteng. Kayak gimana maksudnya, Be? Apa? Subkulturnya kayak gimana, Be? Aduh, gimana ya menjelaskannya itu, dia cenderung western culture, ya kan? Ngikuti film dari James Dean atau film segala macam pada menguasai. Modern gitu. Modern gitu, walaupun sederhana bahan-bahan yang dipakai, tapi ya ikut tren semuanya. Zaman jengki ya pakai jengki. Yang namanya rumah di Menteng, orang udah manang tuh mau pakai baju apa aja, mau pakai mobil apa aja udah keren aja. Kaya. Kaya. Gitu. Nah, teman-teman semua, ini pesannya di sini adalah ternyata masih ada loh pejabat-pejabat Tempo dulu tapi. Tempo dulu ya kita bicara ya. Tempo dulu, Be. Tempo sekarang ada nggak, Be? Saya belum ketemu aja. Belum kenal, Be. Belum ketemu. Babe kurang bergaul kali sama menteri-menteri zaman sekarang. Begini ya. Ada ilmu orang dulu, ya kan. Kalau kita mau pengajian, datang ke seorang guru pengajian, jarak 30 meter aja itu guru sudah menyimpulkan ini anak bisa masuk, ini anak nggak bisa masuk.
Kira-kira saya berpikir itu. Udah kelihatan nih dari situ. Udah kelihatan, ya? enggak lah. Ini insting politik Babe nih, ini insting politik senior guys. Nah teman-teman, itu maksud gue, mungkin kalian bisa memahami ya, filosofinya pejabat-pejabat tempo dulu tuh nggak nyari kaya. Yang dicari apa, Be? Dia berkiprah, dia mengamalkan ilmunya dan berbakti kepada negara. Itu serius, bukan di dalam ucapan aja. Guru juga aja, semua profesi, guru luar biasa. Iya. Pengabdian guru itu saya terharu kalau ingat guru-guru saya. Iya. SR, SMP, SMA itu terharu. Itu nyata itu, Be? Bukan cuma lenong-lenongnya di enggak, dia bukan ngelenong. Oh, oke. Bukan ngelenong. Kerasa itu, Be, ya? Kerasa. Ya, teman-teman, coba tulis komentar kalian di bawah. Like dan share video ini. Semoga pejabat-pejabat di masa kita, era kita nanti ke depan bisa ikutin yang positif-positifnya di era Babe dulu. Iya. Tulis komentar kalian, like dan share videonya, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.